Selamat datang di Tan Hari Channel. Channel tentang novel-novel yang sedang viral saat ini. Mohon bisa di-like dan subscribe ya. Terima kasih. Meski Chen Ping dipenuhi luka, dia masih berdiri tegak dan tegap, memegang pedang pembunuh naga, meski kakinya sedikit gemetar. Tuan Muda Chen, jangan khawatir, aku akan melindungimu, kata Liu Sui ketika melihat Chen Ping gemetar. Tidak, kami berjuang berdampingan. Chen Ping menggelengkan kepalanya. Aku tidak akan membiarkanmu menanggung semua tekanan ini sendirian. Setelah berbicara, Chen Ping menarik napas dalam-dalam, dengan paksa menekan luka-luka di tubuhnya, mengedarkan energi internalnya, dan sekali lagi memancarkan aura yang kuat. Meskipun kekuatannya kalah dibandingkan Liu Sui, tekadnya sangat kuat. Wu Fawang menatap Chen Ping dan Liu Sui, sekilas tatapan jijik terpancar di matanya. Kalian berdua pikir bisa mengalahkanku. Kalian benar-benar melebih-lebihkan diri kalian sendiri. Apakah kau melebih-lebihkan dirimu atau tidak, kita baru akan tahu setelah kita bertarung. Kata Liu Sui dingin. Setelah mengatakan itu, Liu Sui melesat dan langsung muncul di hadapan Wu Fawang, dengan cepat membentuk segel tangan dan melancarkan serangan energi abadi yang dahsyat ke arah Wu Fawang. Waktu yang tepat, Wu Fawang berteriak, dan tangannya pun membentuk segel. Cahaya keemasan melesat dari tangannya dan menghantam serangan Liu Sui. Ledakan, kedua kekuatan dahsyat itu bertabrakan, menghasilkan suara gemuruh yang memekakkan telinga. Seluruh lembah kematian bergetar, bebatuan di sekitarnya hancur, dan kawah besar muncul di tanah. Liu Sui sangat terkejut hingga dia mundur beberapa langkah, sementara Wu Fawang tetap diam saja. Jelaslah bahwa Wu Fawang lebih kuat dari Liu Sui. Pemimpin aliansi Liu, kau bukan tandinganku. Wu Fawang mencibir, kalau kau tahu apa yang baik untukmu, minggirlah sekarang juga, atau jangan salahkan aku karena bersikap tidak sopan. Jika kau ingin menyakiti Tuan Muda Chen, kau harus melangkahi mayatku terlebih dahulu. Kata Liu Sui tegas. Tepat pada saat itu, Chen Ping mengambil tindakan. Sambil memegang pedang panjang, dia bergerak secepat kilat, seketika muncul di belakang Wu Fawang dan menusukkan pedangnya ke punggung Wu Fawang. Tipuan belaka. Wu Fawang mendengus dingin, sedikit menggeser tubuhnya, dan dengan mudah menghindari serangan Chen Ping. Wah, kecepatanmu lumayan, tapi tidak ada apa-apanya dibandingkan kecepatanku, kata Wu Fawang dengan nada meremehkan. Setelah berkata demikian, Wu Fawang mengayunkan telapak tangannya ke belakang dan memukul Chen Ping. Serangan telapak tangan ini mengandung kekuatan yang sangat besar. Jika mengenai Chen Ping, dia pasti akan terluka parah. Melihat ini, Liu Sui segera turun tangan untuk membantu, membentuk segel tangan, dan perisai energi abadi yang kuat muncul di depan Chen Ping, menangkis serangan Wu Fawang. Ledakan, serangan Wu Fawang mendarat di perisai, menimbulkan suara gemuruh besar. Perisai itu menunjukkan sedikit retakan akibat serangan Wu Fawang, tetapi pada akhirnya masih berhasil menangkis pukulan itu. Tuan Muda Chen, Anda baik-baik saja? Liu Sui bertanya dengan khawatir. Saya baik-baik saja. Chen Ping menggelengkan kepalanya. Pemimpin aliansi Liu, terima kasih. Kita adalah mitra yang berjuang berdampingan, tidak perlu bersikap sopan, kata Liu Sui. Wu Fawang menatap Chen Ping dan Liu Sui, sekilas keterkejutan terpancar di matanya. Dia tidak menyangka Liu Sui begitu kuat, mampu menghalangi serangannya. Selain itu, kerja sama Chen Ping juga sangat baik. Meskipun kekuatannya tidak sebanding dengan Liu Sui, ia memberikan bantuan di saat-saat genting. Sepertinya aku harus serius, kata Raja Wu. Setelah dia selesai berbicara, aura Wu Fawang tiba-tiba berubah, dan kekuatan yang lebih dahsyat keluar dari tubuhnya. Cahaya keemasan terpancar dari tubuhnya, membuatnya tampak seperti dewa perang. Hukuman surgawi akan datang, teriak Raja Wu. Saat Wu Fawang selesai berbicara, pilar cahaya hitam besar muncul di langit, langsung menyelimuti Wu Fawang. Dengan dukungan pilar cahaya,
kekuatan Raja Wu meningkat secara signifikan sekali lagi. Tuan Muda Chen, hati-hati. Raja Wu sudah menggunakan jurus terkuatnya, Liu Sue memperingatkan. Aku tahu. Chen Ping mengangguk, pemimpin aliansi Liu, ayo serang bersama. Setelah berkata demikian, Chen Ping, sambil memegang pedang panjangnya, menyerang Wu Fawang sekali lagi. Ini baru permulaan. Kali ini, ia melepaskan teknik pedang yang diajarkan oleh Wan Jianxing, dan energi pedang yang tak terhitung jumlahnya. Meletus dari tubuhnya, menyerang Wu Fawang. Liu Sue juga bergerak pada saat yang sama, membentuk segel tangan dan melancarkan serangan energi abadi yang kuat ke arah Wu Fawang. Waktu yang tepat, dengan teriakan keras, Raja Wu segera membentuk segel tangan, dan perisai emas besar muncul di depannya. Menghalangi serangan dari Chen Ping dan Liu Sue. Lonceng gemerincing, energi pedang dan kekuatan abadi menghantam perisai, menghasilkan suara yang nyaring. Meskipun serangan Chen Ping dan Liu Sue kuat, namun masih belum cukup memadai dalam menghadapi pertahanan Wu Fawang. Hahaha, dengan kekuatan sekecil ini, kau pikir kau bisa menyakitiku? Raja Wu tertawa terbahak-bahak. Setelah berkata demikian, Raja Wu kembali membentuk segel tangan, dan cahaya kemasan yang kuat melesat keluar dari tangannya, menuju ke arah Chen Ping dan Liu Sue. Hati-hati, Liu Sue berteriak dan segera menarik Chen Ping untuk menghindar. Meskipun keduanya berhasil menghindari serangan Wu Fawang, serangan itu mendarat di tanah dengan suara gemuruh yang besar, menciptakan kawah besar. Pemimpin aliansi Liu, ini tidak bisa terus berlanjut. Chen Ping berkata, Wu Fawang terlalu kuat, kita sama sekali bukan tandingannya. Aku tahu, tapi kita tidak bisa menyerah. Liu Sue berkata, kita harus menemukan cara untuk mengalahkannya. Tepat pada saat itu, Wu Fawang kembali melancarkan serangan, membentuk segel tangan, dan sinar kemasan yang tak terhitung jumlahnya melesat dari tangannya, menghujani Chen Ping dan Liu Sue. Pemimpin Liu, ayo kita berpisah, kata Chen Ping. Liu Sue mengangguk, dan keduanya menghindar ke arah berbeda pada saat yang bersamaan. Meskipun mereka berhasil menghindari sebagian besar serangan, beberapa tetap saja menyerang mereka. Engah, Chen Ping dan Liu Sue keduanya batuk darah dan terhuyung. Hahaha, kamu bukan tandinganku. Raja Wu tertawa terbahak-bahak, sekarang, aku akan menunjukkan kekuatanku yang sebenarnya. Setelah berbicara, Raja Wu segera membentuk segel tangan, dan bola energi emas besar terbentuk di tangannya. Bola energi ini mengandung kekuatan yang mengerikan, dan udara di sekitarnya bergetar. Penghakiman oleh Raja Dharma. Dengan teriakan keras, Wu Fawang melemparkan bola energi di tangannya ke arah Chen Ping dan Liu Sue. Melihat ini, ekspresi Chen Ping dan Liu Sue berubah drastis. Mereka tahu bahwa serangan itu sangat kuat, dan jika mereka terkena, mereka pasti akan terluka parah. Pemimpin Liu, mari kita bergabung, kata Chen Ping. Liu Sue mengangguk, dan keduanya secara bersamaan mengeluarkan teknik terkuat mereka. Pedang panjang di tangan Chen Ping memancarkan cahaya yang menyilaukan, dan energi pedang yang tak terhitung jumlahnya meledak dari tubuhnya. Liu Sue membentuk segel tangan, dan serangan energi abadi yang kuat keluar dari tangannya. Ledakan, ketiga kekuatan dahsyat itu bertabrakan, menghasilkan suara gemuruh yang memekakkan telinga. Seluruh lembah kematian bergetar, bebatuan di sekitarnya hancur, dan kawah besar muncul di tanah. Chen Ping dan Liu Sue sangat terkejut hingga mereka terhuyung mundur dan menyemburkan darah. Wu Fawang juga mundur beberapa langkah, dengan ekspresi terkejut di wajahnya. Aku tidak menyangka kalian berdua yang bekerja sama ternyata bisa menghalangi seranganku. Wu Fawang berkata, namun, ini baru permulaan. Setelah mengatakan itu, Raja Wu melancarkan gerakan lain, membentuk segel tangan, dan sinar keemasan yang tak terhitung jumlahnya melesat dari tangannya, menyerang Chen Ping dan Liu Sue. Chen Ping dan Liu Sue mencoba menghindar,
tetapi serangan Wu Fawang terlalu kuat, dan mereka tetap terkena. Beberapa kali, luka mereka semakin parah, dan pakaian mereka berlumuran darah. Pemimpin aliansi Liu, kita tidak bisa terus seperti ini, kata Chen Ping. Kita harus menemukan cara untuk melawan. Aku tahu, tapi Raja Wu terlalu kuat. Kita tidak bisa menemukan kelemahannya sama sekali, kata Liu Sui. Tepat pada saat itu, Raja Wu melancarkan serangan terkuatnya sekali lagi. Aku mulai menyukaimu. Seberkas cahaya hitam besar melesat keluar dari tangannya, menuju langsung ke arah Chen Ping dan Liu Sui. Melihat ini, ekspresi Chen Ping dan Liu Sui berubah drastis. Mereka tahu bahwa serangan itu sangat kuat, dan jika mereka terkena, mereka pasti akan terluka parah. Pemimpin aliansi Liu, kita, kata Chen Ping. Aku tahu, ayo pergi bersama. Liu Sui mengangguk. Chen Ping melirik Liu Sui, pemimpin aliansi Liu, aku perhatikan kita semakin selaras. Aku mulai menyukaimu. Jika kita selamat, aku akan memastikan kamu merasakan kebahagiaan menjadi wanitaku. Liu Sui memutar matanya ke arah Chen Ping. Dia hampir mati, dan dia masih melakukan ini. Dia bahkan berinisiatif menyarankan kultivasi ganda, dan orang ini masin. Bertingkah seperti orang suci. Sekarang aku akan meninggal, aku ingin merasakan kenikmatan menjadi seorang wanita dan aku ingin berkultivasi. Dengan diriku sendiri, mari kita fokus untuk bertahan hidup dulu. Jika kita mati, jiwa kita akan tercerai-berai, dan kita bahkan tak akan bisa lagi mengolah jiwa kita bersama. Setelah berkata demikian, keduanya serentak mengeluarkan teknik terkuat mereka. Pedang panjang di tangan Chen Ping memancarkan cahaya yang menyilaukan, dan energi pedang yang tak terhitung. Jumlahnya meletus dari tubuhnya. Liu Sui membentuk segel tangan, dan serangan energi abadi yang dahsyat melesat dari tangannya. Ledakan, 3 kekuatan besar bertabrakan, menyebabkan seluruh gunung Tianmen berguncang. Kali ini, Chen Ping dan Liu Sui terlempar ke belakang akibat guncangan dan jatuh dengan keras ke tanah. Luka mereka makin parah, dan mereka terus memuntahkan darah. Hahaha, sekarang kamu tahu betapa kuatnya aku. Raja Wu tertawa terbahak-bahak, sekarang, aku akan membuatmu menghilang sepenuhnya. Setelah berbicara, Raja Wu membentuk segel tangan, bersiap memberikan pukulan mematikan. Tepat pada saat itu, Chen Ping tiba-tiba berdiri. Meskipun luka-lukanya parah, matanya tetap sangat tajam. Dia tahu bahwa jika dia menyerah sekarang, bukan hanya dia yang akan mati tetapi Liu Sui juga akan terlibat. Pemimpin aliansi Liu, sebaiknya kau pergi dari sini dulu. Chen Ping berkata, aku akan menahannya. Tuan Muda Chen, aku tidak akan meninggalkanmu. Kata Liu Sui. Kita akan menghadapi ini bersama-sama. Dengarkan aku, kau pergi dulu. Kata Chen Ping. Aku tidak akan mati, ada yang mendukungku. Chen Ping tahu dia tidak akan mati. Meskipun Tuan Si tidak ada di sana, Chen Ping percaya bahwa Tuan Si tidak akan pernah melihatnya dibunuh. Menatap mata Chen Ping yang penuh tekad, Liu Sui tahu dia tidak bercanda. Dia ragu sejenak, tetapi akhirnya mengangguk. Tuan Muda Chen, Anda harus berhati-hati. Kata Liu Sui. Setelah mengatakan itu, Liu Sui berbalik untuk pergi. Mau pergi? Enggak semudah itu. Raja Wu mencibir, hari ini, kalian berdua akan mati. Setelah berbicara, Raja Wu membentuk segel tangan, dan cahaya keemasan yang kuat keluar dari tangannya, ke arah Liu Sui. Melihat ini, Chen Ping segera turun tangan untuk membantu, lalu memegang pedang panjang, dan aura pedang yang kuat melesat dari tangannya, menangkis serangan Wu Fawang. Ledakan, kedua kekuatan dahsyat itu bertabrakan, menghasilkan suara gemuruh yang dahsyat. Chen Ping begitu terkejut hingga dia terhuyung ke belakang dan menyemburkan darah. Tuan Muda Chen, teriak Liu Sui, ingin kembali dan membantu. Lari. Teriak Chen Ping, jangan khawatirkan aku. Liu Sui menatap Chen Ping, matanya dipenuhi keengganan, tetapi dia tahu Chen Ping benar.
Jika dia tetap di sini, dia hanya akan menjadi beban bagi Chen Ping. Tuan Muda Chen, aku pasti akan kembali untuk menyelamatkanmu, kata Liu Sue. Setelah mengatakan itu, Liu Sue berbalik dan meninggalkan lembah kematian. Wu Fawang memperhatikan kepergian Liu Sue, tetapi tidak mengejarnya, lah tahu bahwa Chen Ping adalah target utamanya. Wah, tak ada yang bisa menyelamatkanmu sekarang, Wu Fawang mencibir. Hari ini adalah hari kematianmu. Setelah berbicara, Raja Wu membentuk segel tangan, dan cahaya keemasan yang kuat keluar dari tangannya, melesat ke arah Chen Ping. Melihat ini, ekspresi Chen Ping berubah drastis. Dia tahu serangan itu sangat kuat, dan jika terkena, dia pasti akan terluka parah. Namun saat itu, dia tidak lagi punya kekuatan untuk menghindar. Dia hanya bisa menyaksikan tanpa daya ketika cahaya keemasan melesat ke arahnya. Tepat pada saat itu, kristal naga di dada Chen Ping mulai berkedip terus-menerus. Dia menarik napas dalam-dalam, memfokuskan pikirannya, dan pedang panjang di tangannya memancarkan cahaya yang menyilaukan. Persetan, dengan, ibu, tuamu. Geram Chen Ping sambil mengayunkan pedang panjangnya untuk menangkis serangan Wu Fawang. Ledakan. Kedua kekuatan dahsyat itu bertabrakan, menghasilkan suara gemuruh yang memekakkan telinga. Chen Ping terlempar ke belakang akibat guncangan itu dan jatuh dengan keras ke tanah. Luka-lukanya makin parah dan ia terus memuntahkan darah. Wu Fawang juga mundur beberapa langkah, dengan ekspresi terkejut di wajahnya. Dia tidak menyangka bahwa Chen Ping, meskipun terluka parah, masih mampu memblokir serangannya. Nak, kamu punya tekad yang kuat, Wu Fawang berkata, namun, ini tidak cukup. Setelah mengatakan itu, Raja Wu melancarkan gerakan lain, lah membentuk segel tangan, dan sinar keemasan yang tak terhitung jumlahnya melesat dari tangannya, menyerang Chen Ping. Chen Ping tergeletak di tanah, terlalu lelah untuk menghindar. Dia hanya bisa menyaksikan tanpa daya ketika sinar keemasan menyerangnya. Chen Ping tergeletak di tanah, terlalu lelah untuk menghindar. Saat itu, Liu Sue tiba-tiba kembali. Wajahnya berubah drastis saat dia melihat pemandangan di hadapannya. Tuan Muda Chen, teriak Liu Sue, cepat menawarkan bantuannya. Liu Sue membentuk segel tangan, dan perisai kuat dari energi abadi muncul di depan Chen Ping, memblokir serangan. Ledakan, serangan yang tak terhitung jumlahnya menghantam perisai, menimbulkan suara gemuruh yang dahsyat. Perisai itu mengalami sedikit retakan akibat serangan itu, tetapi pada akhirnya masih mampu menahan hantaman itu. Pemimpin Liu, mengapa kamu kembali? Tanya Chen Ping dengan heran. Aku tidak bisa meninggalkanmu sendirian. Liu Sue berkata, kita harus menghadapi ini bersama-sama. Tapi jumlah mereka terlalu banyak. Chen Ping berkata, kita sama sekali tidak sebanding dengan mereka. Aku tahu, tapi kita tidak boleh menyerah, kata Liu Sue. Kita harus menemukan cara untuk mengalahkan mereka. Wu Fawang menatap Liu Sue, kilatan kemarahan di matanya. Pemimpin aliansi Liu, sekarang setelah kau kembali, jangan salahkan aku karena bersikap tidak sopan. Serang bersama. Setelah berkata demikian, Wu Fawang dan para tetua Aula Jalan Jahat menyerang serentak, melancarkan serangan yang tak terhitung jumlahnya ke arah Chen Ping dan Liu Sue. Chen Ping dan Liu Sue dengan cepat menghindar, tetapi serangan musuh terlalu padat, dan mereka masih terkena. Beberapa kali, luka-luka mereka makin parah, dan pakaian mereka berlumuran darah. Jelas bahwa Chen Ping dan Liu Sue akan binasa. Tepat pada saat itu, aura mengerikan tiba-tiba menyelimuti mereka. Aura ini sangat kuat, jauh lebih kuat dari aura Raja Wu. Ketika Wu Fawang dan para tetua Aula Jalan Jahat merasakan aura ini, ekspresi mereka berubah drastis. Mereka tahu bahwa ini adalah entitas yang kuat. Siapa itu? Tanya Raja Wu dengan waspada. Sosok itu dengan cepat berjalan ke arah mereka dan segera muncul di hadapan semua orang. Ini adalah seorang pria parubaya yang mengenakan jubah putih, tampak seperti seorang sarjana,
tetapi aura yang dipancarkannya sangat kuat. "Siapakah kamu?" tanya Raja Wu sambil menatap pendatang baru itu. Namun, pria parubaya itu mengabaikan Wu Fawang dan segera berjalan mendekati Chen Ping. "Tuan Chen, apakah Anda baik-baik saja?" tanya pria parubaya itu. Melihat pendatang baru itu, Chen Ping sangat gembira dan berseru, "Senior Sen, itu kamu." Ternyata orang yang datang adalah Sen Ziyan, yang pernah diselamatkan Chen Ping saat pendakian tangga surgawi di alam surgawi. Jika bukan karena Chen Ping, Sen Ziyan mungkin akan terjebak di tangga surgawi sepanjang hidupnya, bekerja untuk Dewa Emas tua itu. Dengan lambaian tangannya, Sen Ziyan melepaskan gelombang energi spiritual yang kuat yang menyelimuti Chen Ping dan Liu Sue, yang dengan cepat pulih. Bab 5647. Mereka tidak bisa melarikan diri. Chen Ping menatap Sen Ziyan di depannya, matanya dipenuhi rasa terkejut dan terima kasih, dan dia berjuang untuk berdiri. Meskipun masih lemah, ia menggenggam tangan Sen Ziyan erat-erat. "Senior Sen, aku tak pernah menyangka akan bertemu denganmu di sini. Jika bukan karena kedatanganmu yang tepat waktu, aku dan pemimpin aliansi Liu mungkin akan berada dalam bahaya besar hari ini." Liu Sue juga memaksakan diri untuk berdiri, membungkuk sedikit, dan berkata lembut, "Terima kasih telah menyelamatkan hidupku, senior." Sen Ziyan tersenyum dan melambaikan tangannya, berkata, "Tuan Chen, Anda tidak perlu begitu sopan. Anda telah berjasa besar kepada saya. Jika bukan karena Anda, saya mungkin masih berjuang di tangga menuju surga. Sekarang melihat Anda dalam kesulitan, tentu saja saya harus mengulurkan tangan membantu. Lagi pula, aku telah berjanji untuk mengikutimu selama 300 tahun. Selama 300 tahun ini, aku akan menjadi pelayan Senior Sen, tolong jangan bicara begitu. Aku tidak pernah memperlakukanmu seperti pelayan," kata Chen Ping sambil melambaikan tangannya berulang kali. Jelas sekali bahwa kekuatan Sen Ziyan lebih tinggi daripada Wu Fawang. Di ranah ini, Chong Tian mungkin masih harus bergantung pada Sen Ziyan, jadi bagaimana mungkin Chen Ping benar-benar memperlakukan Sen Ziyan sebagai pelayan? Saat keduanya berbincang-bincang, Wu Fawang sama sekali diabaikan, dan amarahnya meletus bagai gunung berapi. Sebagai Raja Dharma dari kuil Jalan Jahat, dia biasanya memiliki kedudukan yang tinggi di atas orang lain. Kapankah dia pernah diperlakukan dengan ketidakpedulian seperti itu? "Apakah kamu pikir aku tidak ada?" Wu Fawang meraung, auranya tiba-tiba melonjak, cahaya hitam menyambar liar, dan udara di sekitarnya terdistorsi oleh aura ini. Sen Ziyan kemudian perlahan berbalik, menatap Wu Fawang dengan tenang seolah-olah sedang menatap seekor semut yang tak berarti. "Jika kamu berperilaku baik, kamu mungkin akan hidup sedikit lebih lama." Raja Wu sangat marah hingga seluruh tubuhnya gemetar, segera membentuk segel tangan dan merapal mantra. Gelombang energi hitam raksasa menyapu Sen Ziyan dan dua orang lainnya. Gelombang energi ini mengandung kekuatan yang mengerikan, kemanapun ia lewat, tanah terbelah, dan pasir serta batu beterbangan kemana-mana. Sen Ziyan tetap tenang, mengangkat telapak tangannya dengan lembut, dan kekuatan spiritual yang lembut namun kuat melonjak keluar, bertabrakan dengan gelombang energi hitam. Ledakan. Dengan suara keras, gelombang energi emas itu langsung menghilang, sementara kekuatan spiritual Sen Ziyan melonjak maju seperti angin puyuh, langsung menyerbu ke arah Wu Fawang. Ekspresi Wu Fawang berubah drastis, mencoba menghindar, tetapi mendapati tubuhnya seperti terikat oleh kekuatan tak terlihat, dan ia tidak bisa bergerak sama sekali. Ledakan. Energi spiritual menghantam Wu Fawang dengan keras, membuat tubuhnya terpental mundur seperti layang-layang yang talinya putus, pun jatuh tersungkur ke tanah, memuntahkan seteguk darah. Wu Fawang berusaha berdiri, matanya dipenuhi keterkejutan dan ketakutan. "Kau, siapa kau sebenarnya?"
Bagaimana, mungkin kau memiliki kekuatan seperti itu? Shen Zian menatapnya dengan dingin dan berkata, saya pelayan Tuan Chen. Karena kau berani menyerang Tuan Chen, hari ini, jangan pernah berpikir untuk pergi hidup-hidup. Mendengar ini, Wu Fawang terkejut dan menatap tajam ke arah Shen Zian, mungkinkah kau dalang di balik Chen Ping? Shen Zian menggelengkan kepalanya, saya bilang, saya pelayan Tuan Chen, saya tidak memenuhi syarat untuk menjadi atasan Tuan Chen. Shen Zian juga sadar diri. Dulu ketika mereka mendaki tangga surgawi, bahkan Dewa Emas Tua pun begitu takut. Dengan sosok kuat di belakang Chen Ping hingga ia mengompol. Itulah sebabnya mereka memintanya untuk bersikap lunak. Pada Chen Ping, jelas bahwa orang di belakang Chen Ping jauh lebih kuat daripada Golden Immortal tua itu. Shen Zian tidak memiliki kekuatan atau kualifikasi seperti itu. Wu Fawang menatap Shen Zian, lah tahu Shen Zian bukanlah tandingannya, dan jika terus seperti ini, ia hanya akan menghadapi kematian. Sambil memikirkan hal itu, dia berbalik dan lari secepat kilat, dan menghilang di kejauhan dalam sekejap. Melihat ini, para tetua dan anggota aula jalan jahat lainnya menjadi pucat karena ketakutan. Mereka mengikuti Raja Wu dari dekat, mencoba melarikan diri dari tempat mengerikan ini. Melihat ini, Chen Ping buru-buru berkata kepada Shen Zian, Senior Shen, kita tidak bisa membiarkan mereka lolos. Orang-orang ini telah melakukan banyak kejahatan. Jika kita membiarkan mereka lolos, mereka pasti akan kembali lagi di masa depan. Shen Zian mengangguk sedikit dan berkata, jangan khawatir, Tuan Chen, mereka tidak akan lolos. Setelah berkata demikian, sosok Shen Zian melintas dan dia lenyap dari tempatnya dalam sekejap. Saat berikutnya, dia muncul di hadapan para tetua aula jalan jahat dan yang lainnya, menghalangi jalan mereka. Para tetua aula jalan jahat menatap Shen Zian dengan ngeri. Salah satu dari mereka gemetar dan berkata, Senior, kami hanya mengikuti perintah. Tolong ampuni kami. Tatapan Shen Zian dingin saat ia berkata, ketika kau berbuat jahat, pernahkah kau berpikir untuk mengampuni orang lain? Hari ini, kau harus membayar harga atas perbuatanmu. Begitu dia selesai berbicara, Shen Zian segera membentuk segel tangan, dan aliran energi spiritual yang kuat melesat keluar bagaikan anak panah, menuju ke arah para tetua aula jalan jahat dan yang lainnya. Para tetua dari balai jalan jahat dan yang lainnya semuanya menggunakan teknik bertahan untuk mencoba melawan kekuatan spiritual ini. Namun, menghadapi kekuatan Shen Zian yang luar biasa, pertahanan mereka rapuh seperti kertas dan langsung hancur. Ah! Teriakan terdengar saat para tetua dan yang lainnya dari Evil Path Hall terserang energi spiritual, tubuh mereka langsung terkoyak, berubah menjadi awan kabut darah yang menghilang ke udara. Setelah berhadapan dengan para tetua dan orang lain dari aula jalan jahat, Shen Zian kembali ke sisi Chen Ping dan Liu Sui. Chen Ping menatap Shen Zian dengan kekaguman di matanya, Senior Shen, kekuatanmu sungguh luar biasa. Terima kasih telah menyingkirkan para penjahat ini untuk kami. Shen Zian tersenyum dan berkata, Tuan Chen, Anda tidak perlu bersikap sopan. Itu hanya bantuan kecil. Namun, Wu Fawang itu telah melarikan diri, dan dia mungkin akan menimbulkan masalah di masa depan. Chen Ping tersenyum tipis dan berkata, Senior Shen, jangan khawatir. Selama kita menemukan reruntuhan gunung Tianmen, kekuatanku akan meningkat pesat. Saat itu tiba, bahkan jika Wu Fawang itu membuat masalah lagi, aku akan membunuhnya dengan satu pedang. Chen Ping sangat yakin bahwa selama dia menemukan reruntuhan gunung Tianmen, dia tidak akan takut pada Wu Fawang manapun. Apakah kamu akan pergi ke reruntuhan gunung Tianmen? Tanya Shen Zian. Benar sekali. Kita sudah menemukan pintu masuk reruntuhan. Liu Sui mengangguk. Mendengar ini, Shen Zian sedikit mengernyit, seolah ingin mengatakan sesuatu, tetapi dia urungkan niatnya.
Melihat sikap Shen Ziyan yang ragu-ragu, Chen Ping bertanya, "Senior Shen, apakah ada yang salah?" "Oh, tidak." Shen Ziyan menggelengkan kepalanya, lalu berkata, "Tuan Chen, saya tidak bisa menemani Anda di reruntuhan Gunung Tianmen, tetapi saya akan tetap di sini." Setelah berkata demikian, Shen Ziyan mengeluarkan sebuah liontin giok dari sakunya dan menyerahkannya kepada Chen Ping. Liontin giok ini dibuat dengan sangat teliti olehku dan mengandung sedikit kekuatan spiritualku. Jika kau menghadapi bahaya, remukkan saja liontin giok ini. Aku akan merasakannya dan segera datang menolongmu. Chen Ping menerima liontin giok itu, hatinya dipenuhi rasa syukur. "Terima kasih, Senior Shen. Saya, Chen Ping, akan mengingat kebaikan ini." Liu Sui juga berkata dari samping, "Kami tidak akan pernah melupakan kebaikan hati Anda yang luar biasa, Senior." Shen Ziyan melambaikan tangannya dan berkata, "Tuan Chen, kita memang ditakdirkan bertemu, tak perlu bersikap sopan. Jika Anda mengalami kesulitan di kemudian hari, silakan datang kepada saya." Shen Ziyan hendak pergi setelah selesai berbicara, tetapi Chen Ping dengan cepat memanggilnya kembali. "Senior Shen, bisakah kau membangunkan Raja Dewa?" tanya Chen Ping sambil menunjuk Raja Dewa yang sedang linglung. Shen Ziyan meliriknya, lalu melambaikan tangannya, dan secercah kejelasan melintas di mata Raja Dewa. "Aku pergi," kata Shen Ziyan, dan sosoknya menghilang seketika. Setelah Shen Ziyan menghilang, Raja Dewa melihat sekeliling dengan waspada, lalu menatap Chen Ping dan Liu Sui. Dengan curiga, "Siapa kalian? Mengapa kalian di sini?" "Namaku Chen Ping," kata Chen Ping. "Aku datang untuk menyelamatkanmu." "Namaku Liu Sui, dan aku adalah pemimpin aliansi iblis duniawi," kata Liu Sui. "Selamatkan aku." Raja Dewa terkejut. "Kapan aku membutuhkan bantuanmu?" "Raja Dewa, Anda mungkin tidak mengenali saya, tetapi Anda seharusnya mengenali ini," kata Chen Ping sambil mengambil sebuah token dari tas penyimpanannya. Token ini milik Raja Dewa pertama di kuil tersebut. Ekspresi Raja Dewa berubah drastis saat melihat token itu. Ini token Raja Dewa pertama di kuilku." "Bagaimana kau bisa memiliki ini?" "Kau tak perlu tahu bagaimana aku mendapatkan token ini. Kau hanya perlu memastikan bahwa kuil ini sekarang berada di bawah kendaliku." Chen Ping berkata dengan tenang. Mendengar ini, sang Raja Dewa sedikit mengernyit, agak tidak percaya pada Chen Ping. Lagi pula, Chen Ping hanya berada di tingkat ketiga alam manusia abadi, yang bahkan tidak sekuat Master Istana kelimanya, namun ia ingin mengendalikan seluruh kuil. Chen Ping menyadari bahwa Raja Dewa agak skeptis, jadi ia berkata, "Dulu di langit ke-8, kepala istana ketiga yang bersekutu dengan istana jalan jahat, berusaha merebut istana Raja Dewa. Wan Jianxing lah yang turun tangan dan menghentikan mereka." Kepala istana keempat, Ling Xi, juga hadir dan menyaksikannya secara langsung. "Ling Qi lah yang menemukanku, mengatakan dia tidak bisa menghubungimu dan memintaku datang ke 9 surga untuk menemukanmu. Aku tidak menyangka pikiranmu telah dikendalikan oleh kepala istana pertama dan kepala istana kedua, yang ingin menyerahkanmu ke istana jalan jahat. Jika aku tidak muncul tepat waktu, kau pasti sudah menjadi tawanan aula jalan jahat sekarang." Setelah mendengar kata-kata Chen Ping, terutama penyebutan Wan Jianxing, Raja Dewa tahu itu pasti benar. "Di mana leluhur kita sekarang?" tanya Raja Dewa. Dia telah lenyap ke dalam ketiadaan, hanya menyisakan setitik jiwanya yang terperangkap di lorong kehampaan. Klan, selama bertahun-tahun, dia dipenjara di sana oleh kepala para dewa. Menurutnya, dia dipenjara karena melanggar aturan, kata Chen Ping. Setelah mendengar ini, sang Raja Dewa mendesah dan mengangguk. Jelaslah dia tahu tentang ini, kuil pasti telah mencatatnya. Karena leluhurlah yang mempercayakan token ini kepada Anda, maka kuil kami pasti akan mengikuti jejak Anda. Tuan Chen,
Silakan berikan instruksi apapun. Raja Dewa menjadi hormat terhadap Chen Ping. Kita akan pergi ke reruntuhan Gunung Tianmen. Setelah kau pulih, segera kembali ke Istana Raja Lahi. Istana Raja Lahi telah menderita kerugian besar dan hanya ditopang oleh kepala istana keempat. Kalian harus kembali ke surga ke-8 dan membangun kembali kuil. Nantinya, saat memilih orang, amati mereka dengan lebih cermat. Kepala istana pertama, kepala istana kedua, dan kepala istana ketiga semuanya mengeroyok kalian. Betapa berbahaya Fa itu. Chen Ping memberikan instruksi kepada Raja Dewa. Tuan Chen benar, saya akan memperhatikannya. Raja Dewa mengangguk. Meskipun kuil memiliki kekuatan besar di surga ke-8 dan tidak ada seorang pun yang berani memprovokasinya. Keruntuhan sebuah kekaisaran sering kali dimulai dari dalam. Kalau saja tidak karena pengkhianatan penguasa kuil dan orang-orang sejenisnya, kuil itu pasti baik-baik saja. Setelah mengucapkan terima kasih kepada Chen Ping, Raja Dewa kembali ke Istana Raja Dewa di surga ke-8. Sementara Chen Ping dan Liu Sui kembali ke gua mereka untuk memulihkan diri. Keduanya terluka parah, dan jika mereka memasuki reruntuhan saat ini, mereka akan berada dalam masalah jika menghadapi bahaya. Di dalam gua, Chen Ping mengeluarkan menara penekan iblis, menyiapkan susunan sihir, lalu membawa Liu Sui ke dalam menara. Ketika Liu Sui mendengar bahwa alian waktu di menara penindas iblis 100 kali lebih cepat daripada di luar, dia terkejut. Selama mereka berada di luar, mereka dapat berkultivasi selama 100 tahun di dalam menara penindas iblis. Dia akhirnya mengerti mengapa Chen Ping begitu hebat. Pemimpin aliansi Liu, menara penekan iblis ini adalah rahasiaku. Aku tidak akan membawa siapapun masuk kecuali mereka sangat dekat denganku. Chen Ping berkata pada Liu Sui. Tuan muda Chen, aku tahu. Liu Sui tersenyum tipis dan mulai melepas pakaiannya. Kali ini, Chen Ping tidak menolak dan menerkamnya tanpa ragu. Melalui kultivasi ganda, kedua luka mereka pulih dengan cepat. Saat mereka keluar dari menara penindasan iblis, keduanya telah pulih sepenuhnya, dan kekuatan Chen Ping bahkan meningkat pesat. Dia akan menerobos ke peringkat keempat alam manusia abadi. Ayo pergi ke reruntuhan Gunung Tianmen, kata Chen Ping. Memem, Liu Sui mengangguk malu-malu dan tanpa sadar melingkarkan lengannya di lengan Chen Ping. Begitulah wanita, begitu benteng terakhirnya ditembus, mereka secara alami akan menjadi dekat dengan pria, terutama untuk pertama kalinya. Seringkali, pria yang paling diingat oleh seorang wanita adalah cinta pertamanya. Tak lama kemudian, dipimpin oleh Liu Sui, keduanya tiba di puncak gunung. Namun, gunung itu gersang dan tidak ada apapun di sana, apalagi jalan masuk ke reruntuhan. Sebelum Chen Ping dapat berbicara, Liu Sui melambaikan tangannya, dan dengan riak dan distorsi di kehampaan, Chen Ping menemukan bahwa semua yang ada di depannya telah berubah. Di puncak-puncak gunung yang gundul di hadapanku berdiri deretan pilar-pilar batu. Pilar-pilar batu menjulang lurus ke langit, membentuk hutan batu. Meskipun jumlah pasti pilar batu tidak diketahui, pasti ada puluhan ribu. Apakah ini pintu masuk ke reruntuhan Gunung Tianmen? Tanya Chen Ping. Liu Sui menggelengkan kepalanya. Kita harus melewati hutan batu ini sampai ke tengah. Aku sudah mencoba dengan orang-orang, tapi kita tidak bisa sampai ke tengah. Chen Ping melepaskan indera kedewaannya, ingin melihat seperti apa sebenarnya hutan batu ini. Sayangnya, seolah ada sesuatu yang menghalangi indera keilahiannya, dan dia tidak dapat melihat gambaran hutan batu secara keseluruhan. Sepertinya hutan batu ini adalah formasi sihir yang perlu dihancurkan untuk mencapai pusatnya. Ayo kita coba. Setelah mengatakan itu, Chen Ping membawa Liu Sui ke hutan batu. Chen Ping membawa Liu Sui ke dalam hutan batu. Begitu mereka masuk, mereka merasakan udara di sekitar mereka menjadi berat, seolah-olah ada kekuatan tak terlihat yang diam-diam melonjak. Pilar-pilar batu di hutan batu memiliki berbagai bentuk, beberapa setebal pohon raksasa,
yang lainnya ramping seperti tiang bambu. Permukaannya ditutupi dengan rune misterius dan kuno, memancarkan cahaya dingin dan menakutkan. Chen Ping menarik napas dalam-dalam dan mulai mengamati keadaan sekelilingnya dengan cermat, mengandalkan ketajaman persepsinya terhadap formasi. Segera diketahui bahwa susunan pilar-pilar batu ini tidak acak, tetapi mengikuti pola tertentu. Dia menutup matanya, dan pola batang surgawi dan cabang bumi serta 8 trigram muncul dalam pikirannya, yang menguatkan tata letak hutan batu di depannya. Pemimpin aliansi Liu, hutan batu ini memang susunan sihir yang besar dan sangat rumit, tapi aku yakin aku bisa menghancurkannya. Chen Ping membuka matanya dan berkata dengan percaya diri. Sekilas keterkejutan melintas di mata Liu Sue, lah mengikuti Chen Ping dari dekat, mengamati sekelilingnya dengan saksama, takut memicu mekanisme tertentu. Selagi Chen Ping berjalan, dia diam-diam memperhitungkan arah dan perubahan rune di pikirannya. Dia menemukan bahwa rune pada pilar batu akan mengalami perubahan halus setiap kali dia berjalan pada jarak tertentu. Dan perubahan ini adalah kunci untuk memutus lingkaran sihir. Sesuai urutan batang surgawi dan cabang bumi, pertama-tama kita harus menemukan pilar batu yang sesuai dengan posisi Jia. Selagi Chen Ping berbicara, dia mencari targetnya di hutan batu. Akhirnya, ia berhenti di depan sebuah pilar batu tebal. Rune-rune pada pilar itu berkilauan dengan cahaya aneh, samar. Samar beresonansi dengan aura posisi A. Chen Ping mengulurkan tangan dan menyentuh rune di pilar batu. Seketika, sebuah kekuatan dahsyat mengalir ke dalam tubuhnya, dan bayangan-bayangan berkelebat di benaknya, seolah-olah ia sedang berkomunikasi secara misterius dengan susunan sihir kuno ini. Sesaat kemudian, dia membuka matanya, raut wajah gembira terpancar di wajahnya. Ketemu, pilar batu ini adalah titik awal untuk menghancurkan susunan sihir. Sembari Chen Ping berbicara, dia segera membentuk segel tangan dan merapal mantra. Saat dia bergerak, rune pada pilar batu mulai berkelebat lebih intens, dan berkas cahaya melesat keluar dari rune, saling bertautan membentuk layar cahaya raksasa. Chen Ping menarik Liu Sue dan melangkah ke tirai cahaya tanpa ragu-ragu. Dalam sekejap, mereka hanya merasakan kilatan cahaya di depan mata mereka, dan pemandangan di sekitarnya mengalami perubahan yang luar biasa. Hutan batu yang awalnya rumit tampaknya telah ditata ulang dan digabungkan kembali oleh kekuatan tak terlihat, dan sebuah lorong yang jelas muncul di hadapan mereka. Sepertinya kita sudah di jalur yang benar. Ayo kita lanjutkan. Selagi Chen Ping berbicara, dia menuntun Liu Sue maju menyusuri lorong. Sepanjang jalan, mereka menemukan banyak pilar batu yang serupa, masing-masing mewakili lokasi dan variasi rune yang berbeda. Dengan pengetahuan mendalamnya tentang formasi, Chen Ping secara akurat menemukan solusinya berkali-kali, berhasil melewati banyak cobaan. Saat mereka menjelajah lebih dalam, atmosfer di dalam hutan batu menjadi semakin misterius dan kuat. Tuan Muda Chen, formasi Anda sungguh luar biasa. Saya tidak pernah menyangka Anda begitu berbakat. Liu Sue menatap Chen Ping dengan kagum. Tidak apa-apa, Chen Ping tersenyum. Anda harus tahu bahwa dia secara pribadi diajari oleh leluhur Pola Lahi dan Elblis Arai. Akhirnya setelah melewati daerah berkabut, sebuah istana megah tampak di hadapan mereka. Aula utama menjulang tinggi ke awan, kehadirannya yang megah menyerupai tempat tinggal para dewa kuno. Dinding aula utama terbuat dari balok-balok batu besar, yang masing-masing diukir dengan pola-pola indah, termasuk binatang-binatang mistis, rune misterius, dan formasi-formasi. Chen Ping dan Liu Sue perlahan mendekati aula utama. Mereka melihat pintu-pintu aula utama tertutup rapat, dipenuhi rune dan pola yang rumit, memancarkan kekuatan pembatas yang kuat. Chen Ping dengan hati-hati memeriksa rune di gerbang dan menemukan bahwa rune in saling terkait raegan rune yang mereka temui di hutan batu. Sepertinya untuk membuka pintu ini,
kita masih perlu menghancurkan batasan runenya. Saat Chen Ping berbicara, dia menutup matanya lagi dan mulai menyimpulkan misteri rune dalam pikirannya. Liu Sue berdiri diam di samping, matanya tertuju pada gerbang, hatinya dipenuhi dengan antisipasi dan kegugupan. Setelah serangkaian perhitungan dan percobaan yang sulit, Chen Ping akhirnya menemukan cara untuk menembus batasan rune. Dia segera membentuk segel tangan dan merapal mantra, lalu seberkas cahaya melesat keluar dari tangannya, menuju rune di gerbang. Saat cahaya berkedip, rune-rune mulai berubah secara bertahap. Garis-garis rune yang awalnya terhubung erat mulai mengendur, dan kekuatan dahsyat melonjak keluar dari dalam gerbang. Sekarang, teriak Chen Ping sambil mendorong kuat dengan kedua tangannya, dan pintu pun perlahan terbuka. Aura kuno dan misterius menyelimuti mereka, seakan-akan mereka telah dipindahkan ke dunia yang sama sekali baru. Bagian dalam aula utama luas dan terang, dengan lantai marmer halus yang ditutupi berbagai pola dan rune misterius. Di sekeliling aula utama terdapat banyak patung besar, masing-masing memiliki bentuk yang berbeda, sebagian megah dan hikmat, sebagian lainnya misterius dan tak terduga, seolah-olah menjaga rahasia di dalam aula tersebut. Di tengah aula utama, terdapat panggung batu besar, di atasnya terdapat sebuah buku kuno yang memancarkan cahaya keemasan. Chen Ping dan Liu Sue perlahan mendekati panggung batu, mata mereka terpaku pada buku kuno itu. Mereka bisa merasakan bahwa buku ini mengandung misteri yang tak berujung dan kekuatan yang luar biasa. Mungkinkah ini harta karun legendaris dari reruntuhan Gunung Tianmen? Tanya Liu Sue lembut, matanya berbinar-binar. Karena kegembiraan, Chen Ping mengangguk dan berkata, kemungkinan besar, tapi kita tetap harus berhati-hati. Mungkin ada bahaya tersembunyi lainnya di aula ini. Tepat saat mereka hendak meraih buku kuno itu, tiba-tiba terdengar suara gemuruh yang dalam di aula, dan tanah mulai bergetar hebat. Segera setelah itu, berkas cahaya hitam melesat keluar dari seluruh penjuru aula, berkumpul membentuk pusaran hitam. Raksasa, aura yang kuat dan jahat terpancar dari pusaran itu, mengirimkan rasa merinding ke tulang punggung seseorang. Oh tidak, ada bahaya. Chen Ping berteriak dan cepat-cepat melindungi Liu Sue di belakangnya, sembari membentuk segel tangan guna bersiap menghadapi bahaya yang akan datang. Sesosok perlahan muncul dari pusaran hitam itu. Sosok misterius berjubah hitam, wajahnya tertutup kabut hitam, sehingga mustahil untuk melihat wajahnya. Siapa kau? Beraninya kau masuk tanpa izin ke reruntuhan Gunung Tianmen? Suara lelaki misterius itu dalam dan serak, seolah berasal dari neraka. Chen Ping menatap pria misterius itu tanpa rasa takut dan berkata, kami datang ke sini secara kebetulan dan tidak berniat jahat. Namun, kami bertekad untuk mendapatkan buku-buku kuno di aula ini. Pria misterius itu mencibir dan berkata, kau pikir kau bisa mengambil buku kuno ini? Kau gila, buku kuno ini adalah harta karun yang telah kujaga selama bertahun-tahun, dan tak seorang pun dari kalian akan mengambilnya hari ini. Saat dia berbicara, pria misterius itu melambaikan tangannya, dan gelombang energi hitam menyapu ke arah Chen Ping dan Liu Sue. Chen Ping segera menggunakan kekuatan spiritualnya untuk membentuk perisai pelindung, melindungi Liu Sue di dalamnya. Pada saat yang sama, dia dengan cepat membentuk segel tangan, dan energi spiritual yang kuat melesat keluar seperti anak panah, bertabrakan dengan gelombang energi hitam. Ledakan. Dengan suara keras, kekuatan spiritual dan gelombang energi hitam saling meniadakan, meledak dengan cahaya yang kuat. Bab 5652. Kehilangan kesadaran. Chen Ping dan lelaki misterius itu masing-masing mundur beberapa langkah, mata mereka terpaku pada satu sama lain. Tidak ada yang berani lengah. Chen Ping dan Liu Sue saling berpandangan, mata mereka berkilat penuh tekad. Mereka tahu bahwa hanya dengan bekerja sama, mereka dapat bertahan hidup di reruntuhan misterius dan berbahaya ini. Pemimpin aliansi Liu,
Ayo kita serang dari kedua sisi dan buat dia lengah. Kata Chen Ping dengan suara rendah. Suaranya lembut namun menunjukkan tekad yang tak terbantahkan. Liu Sue mengangguk pelan, mengacungkan pedang panjangnya, dan bilah pedang itu memancarkan cahaya dingin yang tajam, La berteriak, "Bagus." Begitu ia selesai berbicara, keduanya bergerak bagai kilat. Chen Ping mengalirkan kekuatan spiritualnya, dan tubuhnya bersinar terang, bagai matahari yang terik, saat ia bergegas menuju sisi kanan pria misterius itu. Liu Sue kemudian melompat ringan, seperti burung layang-layang yang lincah, menyerang pria misterius dari sebelah kiri. Melihat ini, pria misterius itu menyeringai menghina, lah segera membentuk segel tangan dan merapal mantra. Sue, seketika, cahaya hitam di sekitarnya semakin kuat, membentuk paku-paku hitam yang melesat ke arah Chen Ping dan Liu. Mata Chen Ping menajam, dan dia mendorong tangannya ke depan dengan semburan energi spiritual yang kuat secara tiba-tiba, yang berubah menjadi perisai emas besar yang menghalangi semua paku hitam yang datang. Pada saat yang sama, Liu Sue menghindari duri-duri itu dengan gerakan cepat, pedang panjangnya melesat seperti meteor dalam lengkungan yang anggun, mengarah langsung ke dada pria misterius itu. Pria misterius itu menghindari serangan Liu Sue dengan langkah samping yang cepat, lalu mengayunkan tangannya ke belakang, mengirimkan gelombang energi hitam yang menyapu ke arah Liu Sue. Liu Sue bereaksi cepat, menyentuh tanah dengan ringan menggunakan jari-jari kakinya dan melayang mundur untuk menghindari dampak gelombang energi. Hanya itu saja yang kau punya, cibir pria misterius itu. Chen Ping mendengus dingin, jangan terlalu sombong. Setelah mengatakan itu, ia segera mengganti segel tangan dan merapal mantra kuno. Udara di sekitarnya bergetar hebat, dan rune emas beterbangan dari tubuhnya, membentuk lingkaran sihir emas raksasa di udara. Pergi, Chen Ping berteriak, dan susunan sihir emas menekan pria misterius itu. Pria misterius itu merasakan tekanan luar biasa yang terpancar dari lingkaran sihir emas, dan ekspresinya sedikit berubah, lah kembali membentuk segel tangan, mencoba menahan serangan lingkaran sihir itu. Akan tetapi, susunan sihir emas milik Chen Ping sangatlah kuat, dan pria misterius itu tampaknya berusaha keras untuk menahannya. Tepat pada saat itu, Liu Sue memanfaatkan kesempatan itu, berteriak pelan, dan pedang panjangnya memancarkan cahaya menyilaukan, lah melepaskan jurus pamungkas aliansi iblis bumi, bayangan pedang iblis bumi, dan serangkaian bayangan pedang tajam melesat ke arah pria misterius itu. Pria misterius itu kewalahan, harus berhadapan dengan susunan sihir emas Chen Ping sambil menghindari serangan pedang Liu Sue, dan berada dalam kesulitan untuk beberapa saat. Dia meraung, dan cahaya hitam di tubuhnya berkedip-kedip liar, mencoba melepaskan diri dari belenggu lingkaran sihir emas. Melihat ini, Chen Ping meningkatkan output kekuatan spiritualnya, dan susunan sihir emas bersinar lebih terang, menekan pria misterius itu dengan erat. Memanfaatkan kesempatan itu, Liu Sue menerjang maju, pedang panjangnya menyambar bagai kilat saat ia menusuk ke arah organ vital pria misterius itu. Tidak, pria misterius itu mengeluarkan raungan putus asa saat ia mencoba menghindari serangan Liu Sue, tetapi sudah terlambat. Pedang panjang Liu Sue menembus dada pria misterius itu dengan akurasi yang tepat, dan aliran darah hitam menyembur dari lukanya. Pria misterius itu bergoyang beberapa kali sebelum perlahan-lahan roboh. Namun, senyuman muncul di wajah pria misterius itu saat dia jatuh, tetapi baik Chen Ping maupun Liu Sue tidak menyadarinya. Chen Ping menyimpan susunan sihir emas itu, bertukar pandang dengan Liu Sue, dan keduanya menghela napas lega. Akhirnya, kami berhasil merawatnya, kata Liu Sue, dengan senyum lelah namun lega di wajahnya. Chen Ping mengangguk, ayo cepat ambil buku kuno itu. Keduanya tiba di panggung batu, mata mereka tertuju pada buku kuno yang memancarkan cahaya kemasan. Chen Ping perlahan mengulurkan tangannya, dan saat jari-jarinya menyentuh buku kuno itu,
cahaya menyilaukan tiba-tiba menyelimuti mereka. Ah! Chen Ping dan Liu Sui berteriak kaget. Mereka merasakan kekuatan dahsyat mengalir deras ke tubuh mereka, dan dunia berputar di depan mata mereka. Mereka langsung kehilangan kesadaran.